As I hang up from high city, I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction, and now that it's been a bit. 'Cause I've been so long, so long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Handayani dari Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi Universitas Perjuangan Kota Tasikmalaya dengan NIM 2104010051 kelas B. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia dikaruniai dengan akal pikiran, kolbu, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Sehingga manusia mampu menciptakan teknologi-teknologi modern. Bahkan, manusia pun mampu menembus ruang angkasa dengan teknologi tersebut. Namun, di balik itu, manusia memiliki sifat rakus dalam diri mereka. Mereka pun selalu melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, dibutuhkannya agama untuk mengatur kehidupan manusia agar berjalan sebagaimana mestinya. Terkadang sebagai umat beragama, kita sendiri tidak tahu apa makna agama, ragam agama, peran dan fungsi agama itu sendiri. Maka dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai urgensi agama. Apa sih pengertian agama itu sendiri? Agama berasal dari bahasa Arab, yaitu ad-din, yang artinya keyakinan, keimanan tentang suatu zat ketuhanan ilahiyah yang pantas untuk menerima ketaatan dan ibadah. Secara umum, agama adalah upaya manusia untuk mengenal dan menyembah ilahi yang dipercaya dapat memberi keselamatan serta kesejahteraan hidup dan kehidupan kepada manusia. Sedangkan menurut beberapa ahli seperti Muhammad Syaitul yang dikutip oleh Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa agama adalah ketetapan-ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada nabinya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Sementara itu, menurut Muhammad Abdul Badran, dalam bukunya Al-Muqdin ila Adyan, agama adalah hubungan antara dua pihak, di mana yang pertama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada yang kedua. Jadi, dengan demikian, agama adalah hubungan antara makhluk dan kholiknya. Hubungan ini terwujud dalam sikap batinnya, serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya, dan tercermin pun dalam sikap kesehariannya. Di muka bumi ini terdapat beragam agama, termasuk di negara kita sendiri Indonesia, mulai dari Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Islam, dan lain sebagainya. Namun, karena mayoritas penduduk Indonesia Islam dan saya sendiri beragama Islam, maka saya akan menjelaskan sedikit mengenai Islam. Apa sih yang dimaksud dengan agama Islam? Agama adalah peraturan-peraturan yang mengikat manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Ada beberapa macam pengertian Islam secara etimologis, yaitu pertama, salama, artinya menyerah, berbaik-baik, damai, menyelamatkan. Kedua, tasalama, artinya memegang atau menerima. Yang ketiga, aslama, artinya menurut atau menyerah. Yang keempat, salima, artinya sejahtera. Dan yang kelima, sulama, artinya tangga atau titian. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf yaitu sin, lam, mim yang bermakna dasar, selamat, atau salama. Itulah pengertian singkat mengenai Islam. Kemudian, apa sih peran, fungsi, dan tujuan agama terhadap kehidupan manusia? Peran agama pada realitas kehidupan manusia. Agama mengambil peran penting dalam keberadaan suatu masyarakat atau komunitas, karena suatu agama atau kepercayaan akan tetap langgeng jika terus diamalkan oleh masyarakat secara kontinu. Melihat kondisi masyarakat, agama dapat dibedakan dalam 2 tipe, yaitu agama yang hidup dalam masyarakat sakral dan agama yang hidup dalam masyarakat sekuler. Peran agama dalam masyarakat adalah berperan untuk mempertahankan nilai-nilai dalam masyarakat sebagai suatu usaha aktif yang berjalan terus-menerus.
Maka dengan adanya agama, stabilitas suatu masyarakat akan tetap terjaga, sehingga agama atau kepercayaan mengambil peran yang penting dan menepati fungsi-fungsi yang ada dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, fungsi agama pada kehidupan manusia. Yang pertama, memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia. Yang kedua, menjawab berbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Ketiga, memberi rasa kekitaan kepada suatu kelompok manusia. Dan yang keempat, memainkan fungsi kawanan sosial. Agama dikatakan memberi pandangan dunia kepada manusia karena ia senantiasa memberi penerangan mengenai dunia sebagai satu keseluruhan dan juga kedudukan manusia di dalam dunia. Contohnya, agama Islam menerangkan kepada umatnya bahwa dunia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap manusia harus mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai persoalan yang senantiasa ditanyakan oleh manusia, merupakan soalan yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri. Contohnya, soal kehidupan setelah kematian. Amatlah menarik, dan untuk menjawabnya adalah perlu. Maka agama itulah berfungsi untuk menjawab soalan-soalan seperti ini. Agama merupakan satu faktor dalam membentuk kelompok manusia. Ini adalah karena sistem agama menimbulkan keseragaman, bukan saja kepercayaan yang sama, melainkan tingkah laku, pandangan dunia, dan nilai yang sama. Kebanyakan agama di dunia adalah menyarankan kepada kebaikan. Dalam ajaran agama sendiri sebenarnya telah menggariskan kode etik yang wajib dilakukan oleh penganutnya. Maka itu dikatakan agama memainkan fungsi kawanan sosial. Selain fungsi-fungsi tersebut, agama juga memiliki fungsi integratif dan disintegratif, di mana fungsi integratif ini merupakan peran sosial agama sebagai faktor integratif bagi masyarakat, berarti peran agama dalam mencapai suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Meskipun agama memiliki peran sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat, dan memelihara estimasi suatu masyarakat, pada saat yang sama, agama juga dapat memainkan peran sebagai kekuatan yang mencerai-beraikan, memecah belahkan, bahkan menghancurkan estimasi masyarakat. Itulah fungsi disintegratif agama. Hal ini merupakan konsekuensi dari begitu kuatnya agama dalam mengikat kelompok pemeluknya sendiri, sehingga seringkali mengabaikan bahkan menyalahkan estimasi pemeluk agama lain. Setelah kita mengetahui fungsi agama, lantas apa sih tujuan dari agama itu sendiri? Baiklah, agama mempunyai beberapa tujuan terhadap kehidupan manusia, yaitu yang pertama, menegaskan kepercayaan manusia bahwa hanya Allah, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengatur kehidupan manusia di dunia agar kehidupan teratur dengan baik, sehingga dapat mencapai kesejahteraan hidup, lahir dan batin dunia akhirat. Yang ketiga, menjunjung tinggi dan melaksanakan peribadatan hanya kepada Allah. Yang keempat, menyempurnakan akhlak manusia. Agama juga berperan untuk menciptakan suatu perdamaian bagi masyarakat dan sebagai alat yang dapat dijadikan sebagai pertumbuhan rasa solidaritas. Yang selanjutnya adalah klasifikasi agama dan agama Islam. Cukup banyak agama di dunia ini, contohnya agama Shinto, Konghucu, Bahai, Buddha, Katolik, Protestan, Hindu, Islam, dan lain sebagainya. Namun, dari sekian banyak agama, para ahli mengklasifikasikannya ke dalam dua golongan berdasarkan asal atau sumber ajaran agama tersebut, yaitu yang pertama adalah agama wahyu, yang juga disebut agama samawi atau agama langit. Yang kedua, agama rayu, atau disebut juga dengan agama ardi, agama bumi, kadang disebut agama budaya dan agama alam. Agama wahyu adalah agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah atau Tuhan kepada umat manusia melalui Rasul-Nya. Sedangkan agama rayu adalah agama yang ajaran-ajarannya diciptakan oleh manusia sendiri, tidak diwahyukan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Lantas, bagaimana sih membedakan kedua agama tersebut? Oke, saya akan menyampaikan ciri-ciri agama tersebut agar kita dapat membedakan mana yang disebut agama wahyu dan mana yang disebut agama rayu. Ciri agama wahyu atau samawi atau langit: 1. Agama wahyu dapat dipastikan kelahirannya. 2. Disampaikan melalui utusan atau Rasul Allah yang bertugas menyampaikan atau menjelaskan lebih lanjut wahyu yang diterimanya dengan berbagai cara dan upaya. 3. Memiliki kitab suci yang keautentikannya bertahan tetap.
4. Sistem merasa dan berpikirnya tidak inheren dengan sistem merasa dan berpikir tiap segi kehidupan. Masyarakat malahan menuntut supaya sistem merasa dan berpikir mengabdikan diri kepada agama. 5. Ajarannya serba tetap, walaupun tafsirannya dapat berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia. 6. Konsep ketuhanannya monoteisme mutlak. 7. Kebenaran prinsip-prinsip ajarannya tahan terhadap kritik akal. Mengenai alam nyata, dalam perjalanan ilmu satu demi satu terbukti kebenarannya. Mengenai alam gaib dapat diterima oleh akal. Kedelapan, sistem nilai ditemukan oleh Allah sendiri yang diselarakan dengan ukuran dan hakikat kemanusiaan. Melalui agama wahyu, Allah memberi petunjuk, pedoman, tuntunan, dan peringatan kepada manusia dalam pembentukan insan sempurna yang bersih dari dosa. Selanjutnya, ciri-ciri agama rayu atau ardi atau bumi atau budaya. 1. Agama rayu tidak dapat dipastikan kelahirannya. 2. Tidak mengenal utusan atau Rasul Allah. 3. Yang mengajarkan agama budaya adalah filosof atau pendiri agama tersebut. 4. Tidak memiliki kitab suci. 5. Sekalipun memiliki kitab suci, sistem merasa dan berpikirnya inheren dengan sistem merasa dan berpikir tiap segi kehidupan. Selanjutnya yang keenam, ajarannya berubah seiring perubahan masyarakat yang menganut atau oleh filosofnya. 7. Konsep ketuhanannya dinamisme, animisme, politisme, paling tinggi monoteisme nisbi. Kedelapan, kebenaran prinsip ajarannya tak tahan terhadap kritik akal. Mengenai alam nyata, satu-satu ketika dibuktikan keliru oleh ilmu dalam perkembangannya. Mengenai alam gaib tak termasuk oleh akal. 9. Nilai agama ditentukan oleh manusia sesuai dengan cita-cita, pengalaman, dan penghayatan masyarakat penganutnya. Itulah ciri-ciri agama wahyu dan agama rayu. Semoga dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan kita mampu membedakan kedua agama tersebut. Selanjutnya, argansi agama bagi manusia. Berikut ada beberapa hal yang menjadi bukti-bukti mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Pertama, karena agama sumber moral. Kedua, karena agama merupakan petunjuk kebenaran. Ketiga, karena agama merupakan sumber informasi, masalah metafisika. Keempat, karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia, baik di kala suka maupun duka. Mungkin hanya itu saja materi mengenai argansi agama. Kesimpulannya adalah, peran yang paling pertama dan utama dalam hidup dan kehidupan adalah agama. Dengan kata lain, hanya dengan agamalah manusia hidup teratur dan terkendali, juga sebagai penggerak atau pendorong untuk semangat hidup yang lebih baik di dunia ini, dan untuk kembali ke tempat yang lebih kekal, yaitu akhirat kelak. Keimanan dan ketakwaan terhadap ajaran agama adalah merupakan kunci dan kendali segala pemuas kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Hal ini merupakan pengawasan intern yang ada pada diri kita. Sekian, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.